Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Radin Zain dengan NPM 211506199. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan citra sebagai syarat pra-UTS pengolahan citra. Pengertian citra dan pengolahan citra. Citra merupakan salah satu bentuk informasi yang diperlukan manusia selain teks, suara, dan video. Informasi ini diperlukan bukan hanya untuk komunikasi antar manusia saja, tetapi juga antara manusia dengan mesin. Pengolahan citra berarti suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Dengan kata lain, pengolahan citra adalah suatu proses dengan masukkan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra seperti yang dikehendaki. Jenis-jenis citra. Yang pertama ada jenis citra sinyal, yaitu citra analog. Citra analog merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contohnya adalah hasil fotokopi, kamera Polaroid, hasil lukisan atau gambar, dan televisi. Kemudian ada jenis citra sinyal, yang kedua yaitu citra digital. Citra digital merupakan citra yang terbentuk dari sinyal diskrit. Nilai intensitas cahaya pada citra digital bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Kemudian ada jenis citra warna. Yang pertama adalah citra biner atau citra 1 bit. Citra 1 bit adalah citra yang tiap pikselnya hanya terdiri dari 1 bit, yaitu 1 atau 0. Setiap pikselnya memiliki 2N, sama dengan 2. Varian nilai intensitasnya yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 dipresentasikan oleh warna hitam, sedangkan nilai 1 dipresentasikan oleh warna putih. Seperti gambar yang ada di sebelah. Kemudian selanjutnya adalah jenis citra warna, yaitu citra grayscale atau citra 8 bit. Citra 8 bit adalah citra yang tiap pixel hanya terdiri citra yang tiap pikselnya terdiri dari 8 bit, memiliki jangkauan warna 0 sampai 255. Artinya terdapat 256 variasi warna dengan derajat keabuan yang dapat diaplikasikan dalam citra ini. Contohnya adalah gambar di samping ini. Kemudian ada jenis citra warna. Yang ketiga adalah citra berwarna atau citra 28 bit. Citra berwarna atau dapat disebut juga sebagai citra RGB adalah citra yang tiap pikselnya terdiri dari 24 bit. 24 bit ini terdiri atas 3 kanal warna, yaitu red, merah, green, hijau, dan biru, blue. Masing-masing kanal warna ini memiliki jangkauan yang sama, yaitu merah memiliki jangkauan 0 sampai 255, hijau memiliki jangkauan 0 sampai 255, dan biru juga memiliki jangkauan 0 sampai 255. Sehingga dapat dibuat sekitar 16.777.216 variasi warna. Seperti contoh pada gambar di samping ini. Kemudian ada scalar versus array versus matrix dan versus tensor. Scalar ini adalah suatu bilangan tunggal. Sedangkan array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang sama atau serupa. Kemudian ada matriks. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka. Matriks berisi angka dengan baris dan kolom. Kemudian ada tensor. Tensor adalah matriks dari matriks atau bisa disebut juga kumpulan beberapa matriks. Tujuan dari pengolahan citra yang pertama adalah image enhancement, yaitu perbaikan kualitas citra.
Yang kedua adalah citra compression, yaitu mengurangi ukuran citra. Yang ketiga adalah image restoration, yaitu mengembalikan citra ke kondisi semula. Yang keempat ada feature extraction, yaitu untuk mengekstraksi fitur tertentu dari sebuah citra. Yang terakhir, yang kelima adalah image representation and modeling, yaitu representasi dan pemodelan citra. Kemudian ada teori konvolusi. Konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Konvolusi dilambangkan dengan asterisk atau tanda bintang. Dalam A, asterisk B sama dengan C. Fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel negatif, maka nilai tersebut dijadikan 0. Sebaliknya, jika hasil konvolusi menghasilkan piksel lebih besar dari nilai karbon maksimum, maka nilai tersebut dijadikan ke nilai karbon maksimum. Untuk piksel-piksel pinggir, proses konvolusi diabaikan. Dan ada teknik deteksi tepi. Teknik deteksi tepi yang pertama adalah metode Sobel. Metode Sobel ini merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan High Pass Filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks tetangga berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operasi Sobel diterapkan dalam dua buah matriks Max, yaitu matriks yang berukuran X yang sama dengan matriks tetangga. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu metode Kani. Metode deteksi tepi Kani adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kani adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Kani dapat mendeteksi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Kemudian yang ketiga ada metode Robert. Metode deteksi tepi Robert adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Operator Robert mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Ke yang keempat ada metode Prewitt. Metode deteksi tepi Prewitt merupakan pengembangan metode Roberts dengan menggunakan high pass filter. Yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt arah dengan arah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah metode LOG atau Laplacian of Gaussian. Metode Laplacian of Gaussian atau LOG ini dilakukan dengan menentukan bagian tepi citra menggunakan orde turunan kedua. Operator Laplace menghasilkan kepekaan terhadap noise pada tiap bagian piksel. Ini adalah contoh dari teknik deteksi tepi. Yang ini merupakan foto asli.
Kemudian di sini adalah menggunakan metode teknik deteksi tepi Sobel. Yang ini deteksi tepi Prewitt. Yang ini deteksi tepi Laplace. Yang ini adalah deteksi tepi Roberts. Kemudian yang ini adalah deteksi tepi Kani. Operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Pertama adalah ketetanggaan piksel. Operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu dalam sebuah citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap piksel citra melalui piksel-piksel tetangga. Seperti pada contoh di gambar ini. Kemudian ada filter rata. Filter rata atau disebut juga sebagai filter rata-rata adalah suatu teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai piksel dengan tetangga dari piksel tersebut. Kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Seperti ini misalnya contohnya. Kemudian ada konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan jumlah piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Kemudian ada high pass filter. High pass filter atau HPF adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi di atas frekuensi cutoff dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff atau idealnya tidak ada. Seperti pada contoh di sebelah ini gambar sebelumnya dan ini menggunakan high pass filter menjadi lebih jelas. Kemudian ada low pass filter. Low pass filter dapat disebut juga sebagai pelembutan citra. Pelembutan citra atau image smoothing mempunyai tujuan mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil persampingan yang tidak bagus. Komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Nah, seperti contoh di gambar contoh di sebelah ini. Kemudian ada cara kerja konvolusi dan kolerasi serta cara mengatasi border issue. Yang pertama adalah cara kerja konvolusi. Pada operasi konvolusi, GX disebut kernel konvolusi atau kernel penapis atau filter. Kernel GX merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan Fx. Yang dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan sebagai keluaran Hx. Mengatasi border issue. Yang pertama, piksel-piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Gambar sebelumnya menjelaskan hasil konvolusi yang dalam hal ini nilai piksel-piksel pinggir sama dengan piksel semula. Yang kedua ada duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1. Begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut.
Yang ketiga ada elemen yang ditandai dengan tanda tanya. Diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi pixel-pixel pinggir dapat dilakukan. Solusi dengan ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil atau hanya 1 piksel relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel-piksel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Piksel-piksel pinggir tidak dilakukan konvolusi melainkan hanya dibiarkan saja. Jadi proses konvolusi hanya terjadi pada piksel-piksel yang bagian tengah, yang ini, yang berwarna abu-abu. Kemudian ada transformasi intensitas dan spatial filtering. Transformasi intensitas. Transformasi intensitas citra dilakukan untuk proses perbaikan citra. Seperti yang pertama adalah grayscale. Pengubahan citra berwarna RGB dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari nilai warna RGB tersebut. Yang kedua ada brightness atau kecerahan yang digunakan untuk memberikan level peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaannya. Kemudian yang ketiga ada kontras, adalah tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna. Yang keempat ada inverse atau negasi, yaitu operasi yang dilakukan untuk mendapatkan citra negatif seperti film dalam dunia cetak foto. Yang kelima, yang terakhir adalah threshold atau pengembangan. Yaitu operasi pemetaan suatu nilai piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Kemudian ada spatial filtering. Image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel di dalam citra. Proses ranah spasial dinotasikan sebagai berikut ini, yaitu G dalam kurung X, Y sama dengan T, F dalam kurung X, Y. Di mana F dalam kurung X, Y ini adalah gambar input. Sedangkan G dalam kurung X, Y adalah gambar yang telah diproses. Dan T adalah operator F didefinisikan sebagai neighborhood dari N dalam kurung X, Y. Kemudian ada jenis-jenis spatial filtering, antara lain pertama ada image brightness, kemudian image negatif, kemudian ada image smoothing, kemudian ada edge sharpening, kemudian ada contrast stretching, kemudian ada pseudo coloring atau pewarnaan semu, kemudian ada pengubahan histogram citra, dan yang terakhir ada pengubahan geometrik. Citra bitmap. Citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit atau gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang membentuk baris dan kolom. Citra yang terdiri atas titik dan piksel. Pada citra raster, citra terdiri atas barisan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik dipresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan satu titik, maka makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di dalam masing-masing elemennya. Digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap piksel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per piksel. Semakin besar ukuran bit per pikselnya dari suatu bitmap, semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Ini adalah perbedaan bitmap dan vektor.
di mana bitmap menggunakan pixel atau titik, sedangkan vektor menggunakan garis. Kemudian ada histogram, normalisasi citra, dan kontras. Histogram citra adalah grafik. Yang pertama ada histogram citra. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi relatif dari intensitas pada citra tersebut. Di sini ada contoh dari histogram citra. Kemudian ada normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel pada citra. Kegunaannya antara lain memperbaiki foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui muncul relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Kemudian ada kontras. Kontras yaitu citra yang dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya merata. Nah, bisa dilihat seperti contoh gambar di samping ini yang memiliki kontras yang berbeda. Kemudian ada image filtering. Pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra, seperti memperhalus citra, smoothing, atau menekan frekuensi rendah. Eh, Sebenarnya filteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk analisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Pemfilteran citra ini memodifikasi piksel citra berdasarkan transformasi pada piksel-piksel tetangganya. Kemudian ada transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh, ranah waktu sendiri adalah gelombang bunyi atau 1D, dan ranah spasial adalah sebuah citra atau 2D. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Intisari dari transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sino, si, sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekuivalen dengan gelombang asal. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit Dwi-matra atau 2D. Caranya adalah dengan melakukan transformasi dalam arah X atau nilai Y tetap. Kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.